resiko itu hilang, kita harus berani, resiko berkurang berani, dan bahkan mungkin delisting yang mana koin ini sudah tidak dijual kembali dan akhirnya sudah menjadi abu aja juga kita harus siap untuk itu gitu ya. Kalau kalian tidak siap, kalau kalian tidak mau, ya kalian investasi aja di beli emas, beli apa tanah, atau disimpan atau deposito dan lain-lain. Tetapi yang aman itu ya titik kembaliannya sedikit. Ini yang resikonya tinggi. Mudah-mudahan tingkat kembaliannya juga lebih banyak. Seperti itu ya. Oke. Video kali ini akan membahas tentang kripto, bagaimana cara membeli koin Lina dan memindahkannya ke wallet untuk kita simpan secara jangka panjang, kemudian bagaimana analisis ataupun prediksi Lina ke depan, kenapa saya memilih koin ini. Oke. Seperti biasa ya, kita masih menggunakan Binance, terserah kalian menggunakan apa saja. Kebetulan saya menggunakan Binance, kan ada banyak sih aplikasi di Indonesia yang sudah ada di bawah naungan Bapepti dan juga OJK. Kalau ini masih global dan masih ada beresiko. Tapi mau lokal mau internasional, sebenarnya resiko itu selalu ada saja. Contoh seperti misalnya Okta Investama berjangka di forex, pada akhirnya dia kena hack dan sampai sekarang tidak ada kabarnya seperti apa. Juga itu adalah risiko yang harus kita tanggung. Nah, bagaimana soal Okta Investama berjangka ini saya akan buat videonya di besok ya, di video yang lain gitu. Oke, sekarang langsung ke Binance saja. Oke, seperti target saya sebelumnya yang pernah saya ulas di video sebelumnya, target saya adalah minimal 5 koin harus saya miliki untuk saya simpan secara jangka panjang. Saya udah ada Doge, ada Launch, ada Troy, dan ada Shiba Inu, dimana rata-rata ini pembelian sekitar dengan yang koin-koin micin dengan harga murah di 250.000 sampai 500.000, dan target saya nanti membeli dengan pelan-pelan mulai dari 100.000, 200.000 seperti itu, dengan target satu koin ini di kisaran 1 juta, kemudian disimpan, masukkan ke wallet, dan sudah biarkan menunggu sampai 3, 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Mungkin akan saya biarkan saja dan tidak akan saya kutik-kutik, simpan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saat ini saya ada funding di BUSD sebesar 32 US dollar di sini ya. Saya sedang isi fund, dan bagaimana cara mengisi atau apa sih namanya bagaimana cara deposit di Binance, videonya ada di deskripsi lah ya. Saya sudah mengulas beberapa waktu lalu cara deposit ke sini lewat bank lokal kita gitu ya. Karena untuk ini adalah global, jadi kita menggunakan pihak ketiga, tidak bisa langsung ke Binance. Beda dengan Indodex ataupun toko kripto dan lain-lain yang bisa kita langsung menggunakan bank lokal kita. Karena itu sudah di bawah naungan Bapepti. Sebetulnya itu lebih aman, tapi itu terserah kalian, terserah saja. Saya tidak ini kalian mau di mana, itu keputusan pribadi, resiko pribadi, dan juga kalian yang harus menentukan sendiri. Ya, ini cara membelinya mudah saja. Kita tinggal ke market ya, kemudian klik di koinnya di sini, kemudian kita beli buy seperti ini, kemudian kita ke market aja ya, nggak usah pakai limit, stop limit atau trailing stop karena itu susah ya kita menunggu. Mending langsung beli aja. Kemudian ini BUSD ya, jadi BUSD tinggal 100% kalau mau beli semuanya, kemudian buy. Udah sukses, kita langsung ke wallet. Nah, di wallet ini sudah ada koin Lina sebesar 4.423 seperti itu ya.
Nah, dari sini kita bisa transfer, atau kalau kita di sini sebenarnya kalau semua staking bisa, atau di earn. Kalau di earn ini kan kita bisa mendapatkan tambahan daripada simpan di wallet. Itu memang kita tidak menambah tambahan selain nilainya saja naik ataupun turun, tapi kalau diinvestasikan seperti ini kita bisa mendapatkan seperti Shiba ini sudah mendapatkan 3.700 koin, kemudian Lunch sudah dapat 158 koin. Cuman masalahnya kalau koin Lina ini kan dia tidak ada di sini ya, tidak ada di di Binance. Jadi mungkin saya tidak bisa menyimpan di Binance. Bisa saja sih dibiarkan saja di spot, nggak ada masalah sebetulnya. Kita di sini bisa dijual kapan saja, mau kalau memang dia naik jual ya terserah gitu ya, mudah. Tapi saya bukan itu targetnya. Target saya adalah untuk disimpan untuk dalam jangka panjang. Oke, mungkin saya akan pindahkan saja ke wallet supaya terlupakan begitu saja. Kita dari sini nanti kita withdraw ya via crypto network. Nah, di sini kemudian dia minta alamatnya di sini, kemudian networknya apa nanti di sini, kemudian amountnya, dan juga ininya ya, kita mau pindah kemana. Nah, sementara saya adanya adalah Trust Wallet, saya simpan di Trust Wallet. Kita menuju ke Trust Walletnya sekarang. Oke, ini adalah Trust Wallet. Saya sudah ada simpan di sana Terra Classic. Ya kecil aja, sedikit aja ya. Namanya investasi kecil-kecilan lah, nggak usah gede-gede. 200.000 kecil aja, nggak usah besar-besar lah. Kemudian kita akan coba di main wallet satu sini ya. Kita receive di sini. Kita receive, kita pilih koinnya. Kita mau kirim koin apa. Nah, ini ada BEP20, ada ERC20 guys. Ada dua ya. Kita tinggal milih apa bedanya BEP dan ERC networknya. Jadi kita bisa lihat di sini dia biaya guys. Biayanya lebih tinggi ERC kalau tidak salah. Kita lihat dulu, pastikan dulu. Kita gunakan amount seperti ini. Kalau menggunakan BNB Smart Chain itu fee-nya 11 Lina. Kalau pakai Ethereum atau ERC20 sebesar 214. Jadi kita gunakan yang BP20 saja ya, yang 20. Kita gunakan yang BP20 yang pakai ini. Oke, kemudian kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ini adalah alamatnya menggunakan, ini jangan salah ya karena ini nggak salah. Kemudian kita mark aja semuanya, totalnya ada 4.423. Kemudian withdraw, confirm. Oke, ini ada, kalau ini security verification itu terserah kalian, ini punya saya dan mungkin saya akan lewatin dulu, saya akan isi dulu. Oke, withdrawing sudah diproses. Kita bisa lihat historinya. Binance ini memang agak rumit ya, jadi ada 3 step verification karena memang demi keamanan barangkali. Ini saya sudah yang komplit launch, kemudian kita sedang Lina Coin dengan proses, ada 15. Ini ada 1/0/15, jadi ada 15 ya, 15 jaringan yang harus dikonfirmasi. Setelah 0 sampai 15 selesai, maka itu akan selesai. Oke, kita sambil menunggu kita coba analisis dulu bagaimana sih Lina itu. Oke. Oke, ini dia harga sekarang adalah 0,00730 atau sekitar 112
rupiah ya, masih baru 100 rupiah lebih ya. Makanya kenapa cari koin micin seperti ini, koin yang murah meriah, karena memang kan supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak gitu ya, karena kita mau investasi jangka panjang bukan jangka pendek. Jadi kalau kecil begini kan ya dapatnya sedikit, tapi kalau kita biarkan aja mungkin 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi kemungkinan karena diprediksi para ekonom tahun 2023 nanti ada resesi global, yang mana secara global negara maju akan ada resesi. Nah, jika ada resesi, kemungkinan besarnya kripto pun akan ikut turun. Di sini akan tambah runtuh gitu ya. Tapi ini adalah peluang terbaik kita, justru semakin nanti anjlok, semakin turun, pada saat itulah kita harus membeli, harus menambah. Entah turun karena memang mereka taking profit, atau mereka memang sedang membuang koin-koin mereka karena resesi gitu ya. Tapi kita justru jangan, kalau turun sebaiknya justru kita harus membeli, karena kita harus membeli serendah-rendahnya. Ini kan koin micin, koin yang tidak ada harganya, koin yang cuman 100 rupiah seperti itu, dengan semurah-murahnya kita beli supaya kita mendapat koin lebih banyak. Nah, kita berharap nanti jika resesi itu betul-betul terjadi di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dia akan mulai naik kembali, karena biasanya negara maju itu lebih mudah sekali recovery ekonomi mereka gitu ya. Mudah-mudahan sih Indonesia itu tidak ya. Kalau kita masih biasa saja seperti ini kan kita masih bisa bekerja, mendapatkan uang 100.000, 200.000 gitu kan, masih bisa. Resiko itu hilang, kita harus berani, resiko berkurang berani, dan bahkan mungkin delisting, yang mana koin ini sudah tidak dijual kembali dan akhirnya sudah menjadi abu aja juga, kita harus siap untuk itu gitu ya. Kalau kalian tidak siap, kalau kalian tidak mau, ya kalian investasi aja di beli emas, beli apa, tanah, atau disimpan, atau deposito dan lain-lain. Tetapi yang aman itu ya titik kembaliannya sedikit. Ini yang resikonya tinggi. Mudah-mudahan tingkat kembaliannya juga lebih banyak. Seperti itu ya. Ini harganya murah. Kalau kita ngelihat perdagangan hari ini cukup banyak ya, ini seperti ini. Volumenya besar-besar semua, yang namanya murah ya volumenya besar-besar. Ini trading datanya di sini. Kemudian kalau di sini kita lihat data selama 1 hari ini, medium buyer yang setengah-setengah itu ada 27%. Kemudian yang pembeli kelas kakapnya hanya 90%, kecil sebetulnya, tapi semakin medium dan smallnya banyak itu justru semakin bagus, karena pembelinya adalah bukan cukong gitu ya. Cukong itu kan mereka itu mencoba pumping, atau beli banyak-banyak begitu banting bom gitu kan. Jadi kalau semakin hanya pembeli yang kecil-kecil nih yang banyak, mereka tidak bisa ngontrol gitu ya sebagai bandar gitu. Jadi tetap yang kecil-kecil ini naiknya pelan, tetapi stabil daripada dikuasai oleh cukong gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan penjual besarnya sedikit, di sini sedikit ya, cuma 8%, ataupun pembelinya juga sedikit. Nah, yang lebih banyak adalah pembeli kecil-kecilan kayak kita yang 200.000 gitu ya, 100.000, itu sedikit lebih banyak, 16%. Nah, mungkin di atas itu yang mulai 1 juta, 2 juta, atau 3 juta gitu, masih mungkin puluh juta masih sedikit gitu ya. Nah, ini kan para cukong-cukong yang sudah puluhan miliar sampai miliaran di situ, yang bisa memainkan harga dengan suka hati dia lah gitu. Oke, itu dia. Kemudian secara informasi tambahan, ini rankingnya jauh ya, nomor 466 tentu aja dari ribuan koin gitu ya. Kemudian market capnya adalah 30 juta saja, kecil, dengan circulation supply baru 4 juta, dimana maksimal supply-nya adalah 4 miliar yang sudah terjual, sudah berputar untuk 4 juta. Maksimal supply-nya masih ada 10 miliar berarti ya, 10 miliar token lagi.
berarti masih ada sekitar 5,9 miliar token lagi yang harus ditambang dan juga nanti diperjualbelikan. Yang ditambang lah artinya. Memang ini masih akan pelan gitu ya. Sebaik-baiknya sih kalau 10 juta 10 miliar ini dia sudah mencapai 8 atau 9 itu nanti tinggal pasar gitu ya. Tapi itu tergantung pasar. Kalau dia jelek ya nanti jelek. Kalau Indonesia masih ada kemungkinan naik dan masih ada kemungkinan naik. Oke, kalau kita lihat explore lebih dalam lagi memang tidak ada. Dia hanya cross chain saja, decentralized asset protocol, dan ya seperti itulah, kalian bisa baca aja. Tapi kita akan coba cek berapa sih holdernya, pemegang aset dia ini. Oke, untuk saat ini ada total supply adalah 10 miliar ya, 10 miliar token. Nah, holder address-nya ini yang penting karena artinya pemegang koin ini banyak ya, 21.000. Jadi kalau bisa memang holdernya ini atau pemegang alamat si token ini setidaknya harus di atas 10.000 sebaik-baiknya. Artinya banyaklah teman-teman kita di luar sana yang mempunyai akun atau alamat ininya. Semakin banyak tentu semakin ya paling tidak ada temennya lah gitu, kita tidak sendirian seandainya dia runtuh. Itu aja sih sebetulnya, itu saja holdernya. Kita holdernya kan kalau cukongnya yang banyak dia akan sedikit sini. Kemudian kita akan lihat websitenya. Kalian bisa lihat di sini Linear Finance, dia seperti ini. Bisa menggunakan apa sih namanya, menggunakan translate gitu ya. Di sini di linear.finance kalian bisa cek sendiri saja di sini untuk membaca lebih jauh. Oke, di sini linanya sudah tidak ada, udah kosong, berarti kemungkinan sudah tertransfer. Kita lihat di Oke, sudah masuk ya, sebesar 4.413 token. Kemudian punya Terra Classic 52.000. Nah, ini nilainya sekitar sekarang 499.000, yang ini 250.000. Oke, sudah di transfer wallet, begitu saja caranya. Habis itu nanti kalau saya mau target, saya masukkan ke sini minimal 5 koin dengan nilai masing-masing 1 juta lah ya. Tapi ini kan baru menabung 200.000, nanti 500.000, nanti 200, 100.000, sepunya-punyanya aja. Kemudian masukin dari 5. Mudah-mudahan di tahun depan kripto itu tambah runtuh, supaya nanti kita bisa membeli yang jauh lebih murah gitu ya. Pasti harusnya jauh lebih murah karena sih banyak diskon. Nah, jika resesi terjadi harusnya sih lebih murah seharusnya. Dan mungkin kalau resesi itu setahun 2 tahun, kemudian negara maju pulih, ya kita berharap di sanalah titik kripto ini mulai naik kembali pelan-pelan. Jadi jangan pernah berharap token ini kita beli hari ini sebulan kemudian naik, itu jangan pernah berharap. Ini jangka yang sangat panjang, 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Oke. Itu saja mungkin informasi hari ini, cara membeli token ini dan juga cara menganalisa. Silahkan kalian cari-carilah sendiri cara membeli, cara menyimpan, cara menganalisis dan lain-lain, semua ada di videonya. Terserah kalian mau di kripto, mau di saham maupun di forex, kalian terserah milih saja. Jadi pilihannya ada investasi, ada juga trading. Trading itu kalian bisa beli pagi ini, kemudian kalian jual sore sebelum penutupan, itu adalah trading. Kalau investasi beli hari ini, tunggu 3 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Seperti itu ya. Lebih aman tetapi lebih lama. Kalau trading lebih cepat tapi lebih berisiko. Oke. Itu saja. Terima kasih dan bye-bye.